Rupanya orang Islam ada yang kafir. Siapa yang bertemu? Kita urut ayat tadi. Nanti di akhirat memanggillah penduduk neraka. Gimana? Kepada penduduk sorga. Bapaknya di neraka, anaknya di sorga, bapaknya di neraka, istrinya di sorga. Nanti bapak yang menderita di saat di dalam neraka kok nak tahannya abzak neraka oleh ama minta-mintanya. Di waktu itu kita dibakar. Tentu kepanasan dan kehausan. Ketika itu kita tidak tentu butuh makanan. Nah, maka seorang bapak yang ada di neraka tadi, dia lihat istri dan anak-anaknya sibuk menikmati kelezatan surga. Lalu dia memanggil, an afidu alaina minal ma. Wahai anakku sayang, wahai istriku sayang, an afidu alaina, tuangkanlah atas kami minal ma, setetes air, au mimma razaqakumullah, atau sedikit saja rezeki yang Allah berikan kepadamu wahai anakku. Kata anak yang menikmati keindahan dan kelezatan surga tadi. Nah, kalau ibu masuk surga, ya. Kalau lagi masuk surga apa? Kata Abis, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai suamiku, Allah haramkan kepadamu apa yang Allah berikan bagi kami di dalam surga. Allah haramkan keduanya atas kamu. Siapa kamunya? 'Alal kafirin, atas orang kafir. Nah, tapi kalau suami masuk surga, istri masuk neraka. Terus saya minta kok istri tadi merintih-rintih kepada suami, wahai suamiku, dulu kita kan cinta-cintuan kan? Ya. Ya, Bu. Sayang-sayangan. Bantu membantu, kini tolong bantu pulang bo. An afidu alaina minal ma, tuangkan atas kami setetes air. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Lalu kata suami tadi, wahai istri kurang ajar. Dulu mana anak mau patuan. Innallaha harrama 'alal kafirin, Allah haramkan keduanya atas orang yang ingkar, orang kafir. Siapa orang kafirnya? Ampe kata Allah. Nampak tamu, allazina takhazu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka jadikan agama sebagai barang permainan dan olok-olok. Orang Islam. Coba. Lebih banyak orang Islam yang mereka mempermainkan agama, menggunakan agama demi kepentingan jabatan, kepentingan pribadi, kepentingan nafsu. Lebih banyak. Kau indah demi jabatan, awas samuan, azam dia lalu mananjia. Ya. Inilah geregitan malaikat maut mah. Kurang ajar, nak tunggu lagi soalnya. Nah, aku awak kiai, ulama, jadi pemimpin negara. Nah, tidak istiqomah. Seharusnya ulama yang di atas pemimpin negara itu. Awak nama tu, kau nak awak nak dia turun. Dulu pernah jilbab tu bukan ajaran Islam, tapi budaya Arab. Icanya jilbab budaya Arab, bukan Islam. Padahal di dalam Al-Quran ada dua surat An-Nur, surat Al-Ahzab, salah apa, tentang perintah menutup Itu makanya anaknya nak waktu
di TV itu kan ada pakai jilbab beda. Ya. Nah, siapa mana aku? Najwa Shihab. Aku ibu bapak rahmatullah. Orang Islam itu. Lalu di dalam agama dikatakan orang kafir. Atau makanya jangan kamu bicara-bicara kafir. Sana mau bicara kafir, aku begitu tampuk. Padahal kok Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Pak. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir. Oh, orang muslim kok. Tapi ayat tadi adalah orang Islam. Lalu siapakah orang kafir dalam Islam? Ikut yang disampaikan oleh Allah. Ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastaun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastaun. Tak sama rupa. Amman lazina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa wa amman lazina fasaku fama'wahumun nar. Sulit saja dah ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka masuk ke dalam surga jannatul ma'wa. Sedangkan orang-orang fasik fama'wahumun nar. Mereka tempatnya di neraka. Jadi umat Islam kudunya, Pak. Yang pertama orang yang beriman terbina dengan imannya. Yang kedua orang fasik. Orang fasik kok orang munafik, orang Islam kok. Antara fasik dan munafik sama saja. Lei pernah ibu kapiaman. Aduh, lei pernah. Ada namanya ciga, ada namanya baru. Ya, semua beda. Itu juga barangnya. Ciga dia baru. Anak munafik dan fasik itu juga orangnya. Nah, amaku orang fasik dan munafik kok nanti tempat mereka di neraka. Jadi para banyak profesor doktor, para banyak para pemimpin, para banyak para ulama, para banyak para besar-besar di Indonesia kok yang fasik dan munafik. Itulah yang akan masuk neraka. Besok merintih-rintihnya besok. Ya, innallaha harrama halal kafir. Allah haramkan makanan dan minuman terhadap orang kafir. Ikulah yang dikatakan orang yang kafir. Yang kedua, wa gharratsumul hayatad dunya. Orang yang terlena memperturukan kehidupan dunia. Yang ketiga, orang yang sedikit mengingat Allah. Yang keempat, orang yang mempermain-mainkan ayat Allah. Aku nanti orang kafir. Ibu-ibu dapat rahmatullah. Mereka nanti dihalau ke arah neraka. Lalu ketika itu, ya, fahum yuzaun, mereka terpisah-pisah. Nanti para menteri-menteri itu terpisah-pisah, bisa tolong menolong kata tadi malam dah. Ya. Bahkan mereka saling salah menyalahkan antara pimpinan dan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan. Mereka nanti salah menyalahkan, saling tuding menuding. Mangko berkorupsi awak, eko karena apa tu? Mangko mandiang awak, aku karena senuma. Makanya dibuat rahmatullah banyak kejahatan maksiat di negara kita kok kadang-kadang karena kenapa kok? Karena biokrasi yang terjadi di negara. Karena biokrasi, lah aturannya mana itu? Itu. Nah, nanti kesalahan mereka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika itu, ya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum. Apabila telah sampai kepadanya maka pendengaran. Lain nampak di buku pendengaran. Lain nampak di buku pendengaran. Tidak, nak nampak telinga. Nah, nampak tak telinganya? Apakah telinga mendengar, Bu? Salah. Bukan telinga yang mendengar, tetapi telinga alat mendengar. Nah,
Faham ya? Ko iyo telingo mananga le pernah awak jelik mati. Le pernah jelik mati. Lai, le punya telingo nya. Lai, tampala polonya hari-hari le yo. Le mananganya. Indah, rupanya bukan telinga yang mendengar. Tapi apa? Yang mendengar itu adalah sifat Allah Sami', lalu Allah berikan kepada manusia tentang mendengar. Ya Rasul Allah itu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, pendengaran itu nanti menjadi saksi, Bu. Apa lagi? Wa absarihim, penglihatan. Ini nampak ibu penglihatan indah. Nan nampak apa? Mata. Makanya nikmat Allah tu dua macam, Pak. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir apa? Telinga kau ha. Nah, nikmat zahir mata kau ha. Ya. Nikmat batinnya apa? Telinga mendengar, itu nikmat batin itu. Mata melihat, itu nikmat batin. Makanya ibu-ibu apa rahimakumullah, kalbun. Di mana hati itu, Bu? Bukan hatiku, hati nurani. Nah, itu nikmat batin tuh. Kalau nikmat zahirnya apa? Kalau kata orang Pak Dokter, Ibu Dokter di rumah sakit, kalau hati jasmani apa? Level ya, kan level. Tapi kalau seandainya menurut ulama, hati nurani. Nah, makanya nanti Bapak nan akan ditanya oleh Allah patamu apa? Tiga perkara apa, Pak? Telinga, penglihatan, hati. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Nah, dia akan bisa. Wahai telinga, pernahkah kamu mendengarkan orang bagunjian memfitnah adu domba? Kata telinga, pernah ya Allah. Ibu tunjuk bagunjian jam sekian, tanggal sekian, minit sekian, hari itu, tahun itu. Jangankan pengawasan Allah lah, pengawasan manusia saja kena ada kini CCTV. Ya, payah awak bantu, apalagi nanti pengawasan Allah. Wahai mata, pernahkah kamu melihat sesuatu maksiat kemungkaran? Kata mata, la ya Allah. Wahai hati, pernahkah kamu menginginkan sesuatu kemaksiatan? Wahai Allah, betul ya Allah. Nah, ikut menjadi saksi di hadapan Allah. Nak lebih baik apa? Wajuluduhum. Apa julud, Pak? Bu? Julud, jildun. Apa jildun, Pak? Kulit. Kulit awak ku jadi saksi nanti di akhirat. Kini kan bisa mengicip, Bu. Ya, ini saya kira. Tapi nanti bisa mengicip, Pak. Kama awak kapai ini, Bu. Kama awak kamando lai, bawa kawadutonya lai, bawa kawakilahnya lai atas skala kerajaan di dunia ko. Semua apa yang ada pada diri kita menjadi saksi. Lalu kita bertanya kepada kulit, tacamang wah, ya, wahai kulit, maka bisa mengicip ini ko. Kata kulit tadi, wahai manusia, kamu lupa, kamu maksiat, kamu ingkar dulu, kamu nak sadar bahwasanya saya bisa bicara. Siapa yang mengizinkan? Allah yang mengizinkan. Terakhir, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, ya, bicara atas kami. Wa tukallimuna aydihim, bicara atas kami tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bapak rahimakumullah, mudah-mudahan pengajian pagi kau
begitu banyaknya para saksi yang akan berbicara nanti di hari kiamat. Tidak bisa kita berilah, tidak bisa kita berusta, maka hati-hatilah. Apalagi kita di saat di bulan Ramadan itu. Maka Ramadan itu harus dibarengi dengan takwa. Ada takwa, hati-hati dan waspada mawas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang dihormati yang aku bapak-bapak beserta para ibu-ibu jamaah subuh rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih izinkan kita untuk hidup. Allah masih takdirkan kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan dan usaha kita pada pagi hari ini dengan niat ikhlas karena Allah betul-betul bernilai di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimahumullah. Pada pagi hari ini materi yang akan kita sampaikan di hadapan ibu-ibu dan bapak adalah dengan judul para saksi-saksi yang akan berbicara nanti di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang akan kita bahas dan kita ambil sebagai dasar pembicaraan kita buka ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fussilat, surat yang ke-41 dari ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم.
bima kanu ya'malun. Wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Sadaqallahu azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah suatu hari nanti, pada hari kiamat, dikumpulkanlah para musuh-musuh Allah dihadapkan ke neraka. Fahum yuza'un, maka mereka ketika itu terpisah-pisah. Apabila telah sampai kepadanya syahida alaihim sam'uhum, pendengaran mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, serta wajuluduhum, serta kulit-kulit mereka sebagai saksi bima kanu ya'malun, atas segala apa yang pernah mereka kerjakan selagi di dunia. Wa qalu, lalu mereka bertanya ketika itu lijuludihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, wahai kulit, kenapakah kamu bisa mampu untuk memberikan kesaksian atas kami? Lalu ketika itu kulit berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Wahai manusia, ingatlah Allah yang telah mengizinkan saya untuk bisa berbicara. Allah berikan izin kepada saya membicarakan atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, untuk tempat yang terakhir nanti bagi manusia dan jin adalah surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sinyal kepada kita, siapa saja yang akan masuk surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka. Hanya dua macam saja. Boleh kita lihat nanti di dalam surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal
ma'wa. Apa kata Allah? Maka adapun orang yang durhaka, orang yang ingkar, maksiat, melakukan dosa, ingkar atas aturan-aturan Allah, melaksanakan segala larangan Allah, wa asaral hayatad dunya, lalu dia lebih mengutamakan hayatad dunya, kehidupannya hidup di dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nanti di akhirat kata Allah, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang ada rasa takut di dalam dirinya terhadap eksistensinya Allah, keberadaan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia mengontrol dan menahan keinginan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti kata Allah, surgalah yang menjadi tempat kembalinya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka dua saja. Yang pertama apa tadi Bu? Tadi amman, maka adapun orang yang durhaka, melakukan kemaksiatan dalam hidup, melakukan dosa, memfitnah, bergunjing, hasad, hasud, busuk hati, ya Bu. Kemudian wa asaral hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Dunia itu Bu, kau perlu kita pahami. Orang banyak yang tak tahu dengan apa itu dunia. Hari itu Bu, dunia itu. Kata orang dunia itu adalah kau. Nah kata orang dunia itu bumi. Jadi dunia itu bukan bumi Pak. Tapi apa dunia itu? Dunia itu adalah profesi. Profesi, kegiatan kita. Nang pernah kita kerajukan, apa nang pernah kita hobi, suko kepada itulah dunia kita. Saya pernah itu menonton dulu TV hitam putih, kini pun masih ada namanya Dunia Dalam Berita. Saya pernah, sehingga ada nyanyi Dunia dalam berita, berita dalam dunia, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, sungguh asyik dunia dalam berita. Ini ini Mak, sudah dah. Ini nak nyanyi lama tu. Ya. Lalu apa dunia itu? Dunia itu adalah profesi kita. Di dalam berita dunia itu apa yang dibicarakan? Kegiatan seluruh apa yang dilakukan oleh manusia. Ibu mengalih di pasar. Ibu mengalih di pasar. Kan banyak mengalih. Lagi kini kira-kira ayo kok. Kadang-kadang sholat tarawih lupa demi untuk mengalih mencari pitih. Ya. Ya Bu. Nah dunia apa itu kok? Dunia perdagangan. Ya, dunia apa ya? Dunia perdagangan. Ada anak sekolah, ada belajar, ada ujian, ada guru.
Nah, ada dinas pendidikan, ada Kemenak. Dunia apa, Bu? Dunia pendidikan. Ya, Pak. Ada anak awak suku main bola, bajunya Maradona, bajunya Ronaldo. Mana? Kayak, Bu? Dunia apa? Dunia olahraga. Ya. Apa karajo di kantor? Pagi pulang patang, ambil absen pagi, ambil absen pulang, kadang-kadang malah bolos. Nah, ayo, dunia namanya. Dunia perkantoran. Ada anak awak, ya, ada anak awak sekolah SMA, terus kemudian masuk fakultas kedokteran, sesudah itu menjadi dokternya, menjadi bidannya. Karajo di rumah sakit. Dunia mana? Dunia kesehatan. Ya, dunia kedokteran. Itulah dunia. Nah, maka orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah adalah, nah kedua tadi apa, Bu? Wa asaral hayatad dunya, orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya. Ibu mengalih di pasar, si ibu jual bali, angkat barang, mengambil piti, serah terima. Si ibu ketika azan berkumandang kita nak tadaganai, hayya 'alas shalah. Ya, Bu. Ketika itu sibuk. Wah, kalau lah sibuk sesuatu, Bu, anak lain lupa tu. Ya. Sehingga sibuk makai barang, akhirnya azan berkumandang, orang solat sunat, solat wajib, kemudian terus kita sibuk jadi mengalih di pasar. Maka namanya kita memperturutkan dunia. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan hartamu, anak-anakmu dari ingat kepada Allah. Siapa yang sampai dilalaikan oleh anak dan hartanya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Kita karajo di kantor, rapek dimulailah rapek jam 11. Ketika azan berkumandang, kata panitia rapek, ketua rapek, ini rapek awak kita tunggu sebentar. Mengapa tunggu sebentar? Kita dengar azan. Sesudah tu langsung rapek balik. Ya, Bu. Yang ada tu. Azan tu tandanya bukan untuk berhenti rapek. Tapi tandanya apa? Untuk mengadakan salat. Nak mendengar azan di sana awak. Sesudah tu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata kita rapek ketika mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, taruh salah. Kami taruh rapek. Ya, Bu. Itu namanya memperturutkan dunia. Ibu-ibu apa rahimakumullah. Ini yang akan menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, dan manusia yang akan menimbulkan kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian kepada Allah. Maka nanti, sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, kalaulah sampai proses akhirat, kita baru kita individualis. Ya, individualis, Pak. Nafsi kata orang kini, surang-surang. Nah, surang. Nah,
dari sakit sampai sakratul maut, sampai di dalam kubur, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti pada yaumul mizan, sampai nanti mempertanggungjawabkan seluruh amalan dan kerja kita. Dan ketika kita mempertanggungjawabkan amalan awak di akhirat, manusia nan biasa banuto, manusia nan biasa zalim di dunia, manusia nan biasa manang di dunia, dalam pengadilan besok tak bisa bersilat lidah, tak bisa banuto, tak bisa bakal bawa di surga. Kami wa rahmatullah. Maka pada pagi kini ko hati-hati aku. Walaupun di dunia kita lepas dari pengadilan manusia, tapi nanti di akhirat tidak bisa kita lepas dari pengadilan Allah. Sahabatnya, nanti ada 4 saksi yang akan mengemukakan atas segala perbuatan-perbuatan kita di dunia. Ibu, 6 pertama ibu bapak rahimahumullah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. 6 pertama. Pada hari itu bumi akan memberitakan seluruh apa berita yang pernah dia dengar. Nah, bumi, Pak. Apa nama bumi tadi? Segala sesuatu yang ada kini dia nanti akan berbicara. Benda-benda alam. Nah, benda-benda alam, baik benda yang hidup maupun benda yang mati, nanti akan bisa bersuara. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, benda-benda alam ini dia berzikir. Ibu, nah, ados buktinya ada salah seorang ilmuwan Kristen, ya, ilmuwan tentang tumbuh-tumbuhan, Suatu ketika dia mendekatkan alat pendeteksi yang sangat canggih kepada suatu rerumputan. Nah, maka ketika itu dia lihat dan ketika itu dia saksikan ada gelombang-gelombang suara. Nah, ada gelombang suara. Maka ketika itu dia terkejut, karena dia seorang ahli dan ilmuwan. Maka ketika itu bertanyalah dalam pikirannya, berangkat dari suatu keraguan-raguan, lalu dia tanya, lalu dia menemukan suatu kebenaran. Lalu ketika itu nyotanyalah ke kawannya dan sama hebat dulu, apa yang terjadi? Ketika alat yang sangat canggih mendeteksi sesuatu, lalu ada gelombang, bentuk gelombang suara. Kecik kawannya anak tahu mau tu dah dan dia. Akhirnya ditanyalah kepada ilmuwan atau ulama. Nah, ulama di Arab Saudi itu, katanya dia bacalah surat Al-Isra. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Jadi seluruhnya bertasbih. Bahkan kilat, petir, semuanya buruk itu bertasbih pada Allah. Ya, bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tapi manusia tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih.
tasbihnya bu. Laika mikaha. Miko bisa mengicik bu. Bisa mengicik kok. Indah. Itu mengicik apa? Kok kain kok benda mati kok. Bertasbih kepada Allah. Memuji Allah. Bisa dia berbicara. Maka ulama mengatakan, ya, kata Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan seluruh apa yang ada di bumi ini, maka dia akan menjadi saksi atas segala amalan-amalan manusia yang dia lakukan selagi di dunia. Hati-hati bu. Dia jadi sangkoi barang tak berfungsi, ya. Tapi nanti di akhirat dia akan menjadi saksi atas amalan kita. Kemudian yang kedua adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas kamu ada penjaga-penjaga. Kiraman. Apa itu kiraman? Orang yang mulia. Kiraman. Katibin. Si katibin? Orang yang menulis. Kiraman katibin. Di dalam ayat lain, raqibun atid. Apa itu raqib? Malaikat raqib kan? Apa itu raqib? Bukan apa? Apa raqib? Raqib itu artinya dekat. Wah tahu malaikat, saya tahu nah. Rupanya raqib apa artinya? Raqib, dekat. Artinya apa? Malaikat yang selalu dekat dengan kita. Nah, raqib. Ada malaikat rahmat, ada malaikat latif, ada malaikat atid, kemudian ada malaikat qarib. Banyak malaikat namanya awak. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Atid. Kiraman, apa itu kiraman tadi? Yang mulia. Katibin, yang menulis. Raqib, atid. Apa itu atid? Malaikatnya nama. Atid artinya? Atid itu yang selalu mengintai. Nah, raqibun atid. Raqib artinya dekat. Berarti malaikat yang dekat. Atid yang selalu mengintai. Jadi malaikat itu selalu mengintai kerajaan Allah. Maka orang-orang yang tidak paham, tidak mengertinya, walaupun inyo kesendirian, waktu saatnya kesendirian, tengok kiri kanan, tidak ada langsung melihat. Ya, ibu. Malaikat inilah yang akan nanti menjadi saksi kepada kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Nan ketiga yang akan menjadi saksi atas amalan kita adalah ayat yang dibacakan tadi. Yauma yuhsyaru a'da'ullah ilanna. Ketika musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah siapa? Orang kafir. Nah, kafir kok terbagi dua kok musuh-musuh Allah lah. Nah,
Kafir ko ulama menyampaikan terbagi dua. Yang pertama kufru khuruju minal millah. Kafir yang keluar dari agama. Siapa? Orang murtad, orang musyrik. Itu kafir tuh. Dan orang murtad dan orang musyrik kafirnya jelek. Dan bisa kita waspadai. Tetapi tidak jaleh, tidak bisa kita waspadai apa? Al-kufru ghairu khuruju minal millah. Khurujil minal millah. Kafir yang tidak keluar dari Islam. Nah, jadi ada orang kafir dalam Islam. Nah, orang kafir dalam Islam. Siapa mereka? Nanti dalam sebuah ayat pernah dinyatakan oleh Allah, Pak. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrashumul hayatad dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dalam ayat kampik macam tanda orang kafir, orang Islam dan kafir. Nah, sampai awak kafir, orang muslim saja, orang non muslim saja indah. Rupanya orang Islam ada yang kafir. Siapa yang bertemu? Kita urut ayat tadi. Nanti di akhirat memanggillah penduduk neraka. Gimana? Kepada penduduk sorga. Bapaknya di neraka, anaknya di sorga, bapaknya di neraka, istrinya di sorga. Nanti bapak yang menderita di saat di dalam neraka kok nak tahannya abzak neraka oleh ama minta-mintanya. Di waktu itu kita dibakar. Tentu kepanasan dan kehausan. Ketika itu kita tentu butuh makanan. Nah, maka seorang bapak yang ada di neraka tadi, dia lihat istri dan anak-anaknya sibuk menikmati kelezatan surga. Lalu dia memanggil, an afidu alaina minal ma. Wahai anakku sayang, wahai istriku sayang, an afidu alaina, tuangkanlah atas kami minal ma, setetes air, au mimma razaqakumullah, atau sedikit saja rezeki yang Allah berikan kepadamu wahai anakku. Kata anak yang menikmati keindahan dan kelezatan surga tadi. Nah, kalau ibu masuk surga, ya. Kalau ibu masuk surga, awak kata besok, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai suamiku, Allah haramkan kepadamu apa yang Allah berikan bagi kami di dalam surga. Allah haramkan keduanya atas kamu. Siapa kamunya? Alal kafirin, atas orang kafir. Nah, tapi kalau suami masuk surga, istri masuk neraka, terus jangan minta kok. Istri tadi merintih-rintih kepada suami, wahai suamiku, dulu kita kan cinta-cintuan kan? Ya, ya bu, sayang-sayangan.
bantu membantu. Kini tolong bantu pulau an afitu alaina minal ma, tuangkan atas kami setetes air, au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Lalu kata suami tadi, wahai istri kurang ajar. Dulu anak mau patuan. Innallaha harrama 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya atas orang yang ingkar, orang kafir. Siapa orang kafirnya? Ampe kata Allah. Nam pertama, allazina takhazu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka jadikan agama sebagai barang permainan dan olok-olok. Kurang Islam. Lebih banyak orang Islam dan mereka mempermainkan agama, menggunakan agama demi kepentingan jabatan, kepentingan pribadi, kepentingan nafsu. Lebih banyak. Kau indah demi jabatan, apa samuan azam dia lalu manajia. Ya. Inilah geregitan malaikat maut mak. Kurang ajar nak tunggu lah esok aja. Nah. Kau awak kiai, ulama jadi pemimpin negara. Nah, tidak istiqomah. Seharusnya ulama yang di atas pemimpin negara tu. Awak nama tu, kau nak awak nak dia turun. Dulu pun aku orang kafir tadi. Nah, dulu profesor doktor menyesatkan, merusak, yang mencemarkan dan bertentangan perilakunya dengan Al-Quran. Dan di umat Islam ini tu dielu-elukan. Satu profesor dalam Islam lo banyak. Katanya jilbab tu nak wajib doh. Jilbab tu bukan ajaran Islam, tapi budaya Arab. Icanya jilbab budaya Arab, bukan Islam. Padahal di dalam Al-Quran ada surat An-Nur, surat Al-Ahzab tentang perintah menutup Itu makanya anaknya nak waktu di TV itu kan ada pakai jilbab merah. Ya. Nah, apa ibu bapa rahmatullah. Orang Islam itu lalu di dalam agama dikatakan orang atau makanya jangan kamu bicara kafir. Sana bicara kafir, abi tampuk. Padahal kok Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Pak. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir. Orang muslim kok. Tapi ayat tadi adalah orang Islam. Lalu siapakah orang kafir dalam Islam? Ikut yang disampaikan oleh Allah. Ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastaun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastaun. Tak sama rupa. Amman lazina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa wa amman lazina fasaku fama'wahumun nar. Sulit saja dah ya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka masuk ke dalam surga jannatul ma'wa. Sedangkan orang-orang fasik fama'wahumun nar. Mereka tempatnya di neraka. Jadi umat Islam kudunya Pak. Yang pertama orang yang beriman terbina dengan imannya. Yang kedua orang fasik. Orang fasik kok orang munafik, orang Islam kok. Antara fasik dan munafik sama saja. Lebih pernah ibu kapiaman. Lebih pernah. Ada namanya ciga, ada namanya baru. Ya, semua beda. Itu ya barangnya. Jika dia baru anak munafik dan fasik itu orangnya. Nah,
Maka orang fasik dan munafik nanti tempat mereka di neraka. Jadi para banyak profesor, doktor, para banyak para pemimpin, para banyak para ulama, para banyak para besar-besar di Indonesia yang fasik dan munafik. Itulah yang akan masuk neraka besok. Meritihnya besok. Ya, Inna Allah harrama halal kafir. Allah haramkan makanan dan minuman terhadap orang kafir. Ikulah yang dikatakan orang yang kafir. Yang kedua, wa gharratsumul hayatad dunya, orang yang terlena mempertukarkan kehidupan dunia. Yang ketiga, orang yang sedikit mengingat Allah. Yang keempat, orang yang mempermain-mainkan ayat Allah. Aku nanti orang kafir. Ibu-ibu dapat rahmatullah. Mereka nanti dihalau ke arah neraka. Lalu ketika itu, ya, fahum yuzaun, mereka terpisah-pisah. Nanti para menteri-menteri itu terpisah-pisah, bisa tolong-menolong, maka tadi malamnya. Ya. Bahkan mereka saling salah menyalahkan antara pimpinan dan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan. Mereka nanti salah menyalahkan, saling tuding menuding. Mangko berkorupsi awak, eko karena apa tu? Mangko mandiang awak, aku karena sanuma. Makanya dibuat rahmatullah banyak kejahatan maksiat di negara kita kadang-kadang karena kenapa bu? Karena biokrasi yang terjadi di negeri. Karena biokrasi, lah aturannya mana itu? Itu. Nah, nanti kesalahan mereka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika itu, ya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum, apabila telah sampai kepadanya maka pendengaran. Lain nampak ibu pendengaran? Lain nampak ibu pendengaran? Tidak, nampak telinga. Nah, nampak tak telinganya? Apakah telinga mendengar, bu? Salah. Bukan telinga yang mendengar, tetapi telinga alat mendengar. Nah, apa ya? Kau iyo telinga mananga, lei pernah awak jelik mati. Lei pernah jelik mati. Lei punya telinga na. Lei tampala pokoknya hari-hari lei itu. Lei mananganya. Tidak, rupanya bukan telinga yang mendengar. Tapi apa yang mendengar itu adalah sifat Allah Sami'. Lalu Allah berikan kepada manusia tentang mendengar. Ya Rasul Allah itu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, pendengaran itu nanti menjadi saksi, bu. Apa lagi? Wa abasarihim, penglihatan. Ini nampak ibu penglihatan indah. Nan nampak apa? Mata. Makanya nikmat Allah tu dua macam, Pak. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir apa? Telinga kah? Nah, nikmat zahir mata kah? Ya. Nikmat batinnya apa? Telinga mendengar, itu nikmat batin itu. Mata melihat, itu nikmat batin. Makanya ibu-ibu apa rahimakumullah, kalbun. Di mana hati itu, Bu? Bukan hatiku, hati nurani. Nah, itu nikmat batin tuh. Kalau nikmat zahirnya apa? Kalau kata orang Pak Dokter, Ibu Dokter di rumah sakit, kalau hati jasmani apa? Level ya, kan level. Tapi kalau seandainya menurut ulama, hati nurani. Nah, makanya nanti Bapak nan akan ditanya oleh Allah patamu apa? Tiga perkara apa, Pak? Telinga, penglihatan, hati. Inna sam'a wal absara
wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Nah, dia akan ditanya, wahai telinga, pernahkah kamu mendengarkan orang bagunjian memfitnah adu domba? Kata telinga, pernah ya Allah. Ibu tunjuk bagunjian jam sekian, tanggal sekian, menit sekian, hari itu, tahun itu. Jelek. Jangankan pengawasan Allah lah, pengawasan manusia saja kena do ini CCTV. Ya, lain payah awak bantu, apalagi nanti pengawasan Allah. Wahai mata, pernahkah kamu melihat sesuatu maksiat kemungkaran? Kata mata, lain ya Allah. Wahai hati, pernahkah kamu menginginkan sesuatu kemaksiatan? Wahai Allah, betul ya Allah. Nah, ikut menjadi saksi di hadapan Allah. Nak lebih baik apa? Wajuluduhum. Apa julud, Pak? Julud, jildun. Apa jildun, Pak? Kulit. Kulit awak. Jadi saksi nanti di akhirat. Kini kan bisa mengicip, Pak. Ya, ini saya kira. Tapi nanti bisa mengicip, Pak. Kama awak kapai ini, Pak. Kama awak kamando lai, bawa kawadutonya lai, bawa kawakilahnya lai atas kala kerajaan di dunia ko. Semua apa yang ada pada diri kita menjadi saksi. Lalu kita bertanya kepada kulit, tacamam, Pak. Ya, wahai kulit, maka bisa mengicip ini ko. Kata kulit tadi. Wahai manusia, kamu lupa, kamu maksiat, kamu ingkar dulu, kamu tidak sadar bahwasanya saya bisa bicara. Siapa yang mengizinkan? Allah yang mengizinkan. Terakhir, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, ya, bicara atas kami. Wa tukallimuna aydihim, bicara atas kami tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bapak rahimakumullah, mudah-mudahan pengajian pagi itu begitu banyaknya para saksi yang akan berbicara nanti di hari kiamat. Tidak bisa kita berkilah, tidak bisa kita berdusta, maka hati-hatilah. Apalagi kita di saat di bulan Ramadan itu, maka Ramadan itu harus dibarengi dengan takwa. Ada takwa, hati-hati dan waspada mawas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.